Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom perempuan hebat dimanapun Anda berada dan seluruh pemirsa Diaspora TV yang kami kasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjadikan kami perempuan-perempuan hebat Bapa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah Engkau terus menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, terutama kami boleh menjadi berkat untuk rumah tangga kami, untuk keluarga kami, juga untuk pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati acara ini Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat bagi perempuan-perempuan hebat dimanapun berada. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar apa yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah terus Engkau berkati kami, apapun pelayanan kami, apapun tugas kami mau taruh di kaki Tuhan. Biar segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Shalom perempuan hebat, berjumpa lagi dalam ibadah wanita Journey with God. Sukacita yang dari Tuhan aku percaya ada di tengah-tengah kita. Yes, kita akan memuji menyembah Tuhan hari ini. Kita akan merasakan sukacita sorgawi turun atas kita. Haleluya. Puji
itu Allah yang setia dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini kita menghadapi banyak hal yang menekan kita hari-hari ini. Percaya dia Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap pribadi yang mencari dia saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagu ini memiliki arti sangat dalam, saudara. Mungkin saat ini kita merasa sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tetapi percaya, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Percaya bahwa Dia Allah yang selalu mencintai kita. Sukacita yang sejati itu bukan hanya berdasarkan keadaan, tetapi sukacita yang sejati itu saat kita melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan. Imani setiap pujian yang kita nyanyikan sore hari ini, maka kita akan diberkati. Kita akan merasakan sukacita Allah turun di dalam kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kiralabaya masyi, kiralabaya masyi, kiralabaya masyi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia Tuhan. Kau tetap setia dalam hidup kami, Yesus. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Yesus yang termanis, Yesus yang ajaib. Haleluya, kami mau bersorak-sorai sebab kebaikan Tuhan. Kami mau bersuka cita karena percaya firman-Mu. Kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya hari ini. Mari kita satu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, sungguh kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu mendengarkan guidance Sorgawi. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir Engkau bekerja bagi setiap kami. Engkau tegur bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Shalom perempuan-perempuan hebat. Apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam lindungan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang mengalami kehilangan sukacita. Hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak berpengharapan lagi. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa bersukacita? Pandemi sampai saat ini belum berakhir. Ada ketakutan di mana-mana. Ada kekhawatiran di mana-mana. Bagaimana saya bisa bersukacita jika keluarga saya berantakan? Bagaimana saya bisa bersukacita jika anak-anak saya tidak mendengarkan perkataan saya? Tadi saya katakan, banyak sekali sekarang orang-orang yang kehilangan sukacita. Karena apa? Karena iblis ingin sekali merebut sukacita yang ada dalam diri kita. Mari hari ini kita belajar yuk. Bagaimana supaya kita memiliki kesukaan yang ceria. Sukacita yang keluar dari dalam. Yang ada di dalam. Dan bisa keluar. Yang pertama kita belajar. Karena ada kabar baik tentang kelahiran Yesus. Adalah sumber sukacita bagi seluruh dunia. Saya ulang. Karena ada kabar baik tentang kelahiran Yesus. Yang adalah sumber sukacita bagi seluruh dunia. Baik, saya akan bacakan ayatnya di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saya ulang, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada kesukaan besar yang telah lahir untuk dunia ini adalah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus lahir berarti dosa kita dihapuskan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, semua dalam kontrolnya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Allah, sukacita itu jangan boleh lepas dalam hidup saudara dan saya. Artinya selama saudara ada di dalam Kristus, sukacita itu akan tetap ada. Karena begini, sukacita yang asalnya daripada Tuhan itu sungguh indah, saudaraku. Dia adalah sumber segala sumber sukacita. Yesus adalah pemberi daripada sukacita itu sendiri. Yang kedua, mari kita belajar. Sukacita ini adalah hadiah yang berharga dari Kristus. Sukacita yang diberikan adalah hadiah yang berharga dari Kristus. The greatest gift of Christmas. Hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah. Karena apa? Ada keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudaraku, kado yang Tuhan berikan sungguh-sungguh istimewa. Oleh karena Yohanes 15 ayat 11 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kepenuhan sukacita hanya ada di dalam Yesus. Amin, perempuan-perempuan hebat. Baik, oleh karenanya saya mau katakan jangan sekali-sekali lepaskan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa sih kita harus bersukacita? Ya, kita harus bersukacita karena kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Kita bersukacita karena ada jaminan masa depan. Kita bersukacita karena apa, saudara? Ada kepastian yang Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya. Sukacita adalah hadiah yang berharga daripada Yesus Kristus, dan Dia ingin kita selamanya bersukacita.
Perempuan-perempuan hebat yang saya kasihi, saya mau bertanya, apakah saudara ingin tetap cantik dan awet muda? Ya, pasti semuanya ingin tetap cantik dan awet muda. Ada yang murah yang ingin saya berikan kepada perempuan-perempuan hebat di rumah. Jika engkau ingin tetap cantik dan awet muda, tersenyumlah. Kalau saudara tersenyum, saudara menggunakan 17 urat saraf wajah. Coba saudara praktekkan di rumah. Saat saudara senyum, otot-otot saudara terangkat ke atas. Semuanya dinaikkan ke atas. Jadi dengan kata lain, ada senam wajah di dalamnya. Tetapi jika Anda tidak mau cantik, boleh cemberut. Ketika Anda cemberut, Anda menggunakan 83 urat saraf wajah. Life is choice. Pilihan ada di tangan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, senyum itu bisa mengubah suasana. Dari suasana yang tegang, oleh senyuman perempuan-perempuan hebat, suasana jadi cair. Dan senyum itu bisa menular. Ya, jika ada sukacita di dalam hati kita, pasti ada senyuman di bibir kita, saudara. Dan yang selanjutnya, senyuman itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jika Anda senyum, jiwa-jiwa yang terhilang bisa saudara dapatkan dengan senyuman saudara. Apakah saudara senyum hari ini? Ya, saya rindu saudara senyum hari ini. Itu tanda sukacita ada di dalam hidup saudara. Ada kesukaan yang ceria dalam menyambut Natal di hati saudara dan di wajah saudara. Yang ketiga, hidup yang penuh sukacita adalah kesaksian paling menarik yang dapat Anda dan saya tunjukkan kepada dunia yang terhilang dan menderita. Banyak sekali orang mencari sukacita di tempat yang salah. Tapi saya mau katakan, sukacita yang benar hanya ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulang, sukacita yang permanen hanya ada di dalam Kristus. Karena begini saudara, situasi apapun juga, kalau di dalam kita ada Kristus, itu tidak bisa mempengaruhi saudara untuk putus asa. Habakuk berkata demikian, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya ulang, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bila lihat situasi Habakuk, tidak bisa untuk mengucap syukur, tidak bisa untuk tersenyum. Tapi Yakub punya pilihan. Dia tetap bersukacita di tengah situasi yang tidak enak. Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b berkata, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudaraku yang kekasih, perempuan-perempuan hebat yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan, perempuan-perempuan hebat itu adalah perempuan-perempuan yang tetap maju di tengah ada masalah. Sebab perempuan itu kelihatan lemah tapi kuat. Saya ulang, perempuan itu kelihatan lemah tapi kuat. Kenapa saya katakan dia kuat? Karena dia mengalami 3 siklus. Dia bisa mengandung, melahirkan, dan menstruasi. Wow, itu luar biasa. Nah, perempuan itu kelihatan rapuh, tapi sebenarnya dia tegar. Perempuan itu kelihatan lembut, tapi sebenarnya dia tegas. Saya bisa ambil contoh dari Deborah. Wow, itu luar biasa saudara. Ketika bangsa Israel ditekan, ditindas oleh Raja Kanaan selama 20 tahun. Yang namanya Barak saudara berkata kepada Deborah, saya akan maju jika engkau maju. Waduh, untuk berperang. Deborah maju berperang. Selanjutnya kita lihat, perempuan itu kelihatan kecil, lemah, tapi berani. Seperti Esther, berani menyelamatkan bangsanya.
Saudara, saya mau kasih satu ilustrasi bagaimana senyuman itu berdampak luar biasa. Satu saat ketika itu saya pergi ke toko kain. Sampai di toko kain, saudaraku, saya bertanya kepada asisten yang jual kain itu. Dalam hidup saya ada 3 M. 3 magic word maksud saya. 3 magic word. Pertama, tolong, maaf, terima kasih. Dan ketika saya bertemu dengan asisten itu, penjual kain, saya bilang, selamat pagi, saya mau minta tolong, bolehkah carikan kain yang seperti ini? Saya kasih lihat di handphone. Terus dia katakan, oh ada Bu, di lantai 2. Oh baiklah, terima kasih. Terus dan saya naik di lift, saudara, saya tetap senyum kepada dia. Dia katakan gini, yang membuat saya kaget. Ibu, hari ini saya bertemu dengan malaikat. Langsung saya kaget, saudara. Hah? Di mana Anda bertemu dengan malaikat? Dia katakan begini, ibulah malaikat itu. Saya kaget, saudaraku. Saya dikatakan malaikat. Terus saya katakan begini, kenapa engkau bisa berkata bahwa saya adalah malaikat? Dari awal ibu datang dengan senyum ibu tahu nggak Bu? Saya ini dalam masalah yang berat. Saya sudah capek berpikir, saya sudah mau putus asa. Tapi begitu ibu datang dengan senyuman ibu, itu yang membangkitkan saya untuk saya tidak putus asa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang saya lakukan? Saya peluk dia, saya katakan, Tuhan mengasihi engkau. Dia berkata demikian, terima kasih ibu. Hari ini saya mengalami sesuatu yang luar biasa akibat senyuman ibu. Saudaraku, hal yang kecil saja kita bisa lakukan, saudara. Itu berdampak besar dalam hidup saudara dan saya. Perempuan-perempuan hebat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sedikit saja yang dapat kita lakukan, itu bisa berdampak besar. Dimanapun engkau berada, mari tunjukkan senyummu, mari tunjukkan sukacitamu, sehingga orang-orang yang melihat perempuan-perempuan hebat akan merasakan ada Kristus yang hidup di dalam hidup. Jadilah tidak saja hanya pandai mendengarkan firman, tapi juga pandai melakukan firman. Karena Tuhan rindu saudara untuk bergerak hari-hari ini. Banyak jiwa-jiwa yang menanti saudara. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan perempuan-perempuan hebat. Tadi saya sudah katakan, kita bukan wanita biasa, tapi kita perempuan-perempuan hebat di hadapan Tuhan. Maju terus, perempuan berhak, perempuan hebat. God bless you all. Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang mau Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat penjagaanmu. Terima kasih buat campur tanganmu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan di akhir zaman Engkau akan pakai kami perempuan-perempuan untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami sudah menerima hadiah Natal yang sangat indah. Yaitu Engkau sendiri yang lahir ke dunia mati bagi kami. Dan biarlah apa yang Engkau lakukan kami boleh mengimpartasikan dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami Tuhan, kami tidak mau diam, tapi kami mau maju bersama dengan Engkau. Kami akan menebar segala sukacita. Kami akan mau rindu menebar akan kasih-Mu Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom perempuan hebat. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk bersaksi di ibadah wanita Journey with God. Nama saya Vike Undap Kairupan. Suami saya seorang hamba Tuhan, sudah almarhum 15 tahun yang lalu. Namanya Dr. Yohanes Undap. Saya akan mulai kesaksian saya. Bulan September tahun 2019, kami memeriksakan diri ke internis di rumah sakit Cikini. Karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam
tubuh saya. Setelah diperiksa oleh dokter ahli, ginjal, maka saya diputuskan, didiagnose, saya mengidap penyakit serius, yaitu ginjal akut. Saat itu, menurut dokter, fungsi ginjal saya hanya 2,5%. HB saya tinggal 5. Kemudian kaki saya sudah membesar sekali dan menjadi bengkak, penuh dengan air, sehingga saya diminta agar supaya cuci darah secepat mungkin. Beliau memberikan saya surat untuk segera diopname di rumah sakit. Tapi waktu itu saya berpikir, saya tidak mau mengikuti apa kata dokter. Saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Karena itu saya katakan pada dokter, "Dok, bolehkah saya minta waktu agar supaya saya mendoakannya dulu bersama keluarga?" Dokter menjawab, "Oke, silahkan, tapi jangan lama-lama." "Baik," saya katakan. Kemudian pada waktu pulang, saya berembuk dengan anak-anak. Waktu itu, uang kami tidak banyak. Dan saya rasa, kalau harus periksakan diri ke rumah sakit, harus diopname, kemudian saya harus cuci darah, sepertinya tidak mungkin, karena keuangan yang sangat mepet. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau cuci darah. Saya biarkan saja berlalu waktu yang ada, sampai pada akhirnya bulan Mei tahun 2019, bulan Mei tahun 2020, saya drop sangat luar biasa. Sepanjang malam saya tidak bisa bernafas, makin lama makin sesak nafas saya. Menjelang pagi saya merasa sudah semakin melemah. Akhirnya anak saya yang paling bungsu yang tinggal bersama saya, Joy namanya, memberikan kabar kepada kakaknya lewat telepon. Dia menceritakan kondisi saya yang semakin parah. Tidak berapa lama kemudian, anak saya yang kedua, Renate, bersama suaminya Sadra, datang menjemput saya. Kemudian setelah berdoa bersama, saya dibawa ke rumah sakit. Belum tahu rumah sakit apa. Tapi saya katakan, oke, kita cek Cikini dulu. Pada waktu ke rumah sakit Cikini, ternyata kami disambut dengan tidak ramah. Perawat membentak-bentak anak saya. Akhirnya anak saya menjadi tidak sejahtera. Saya akhirnya memutuskan untuk kita cari rumah sakit lain. Tidak usah di Cikini. Sekalipun ini adalah rumah sakit Kristen, tetapi saya merasa bukan di sini tempatnya. Jadi kami pergi ke rumah sakit yang lain. Di rumah sakit itu, saya sudah tidak sebutkan namanya lagi. Di rumah sakit itu, saya diminta untuk segera masuk, dan tiba-tiba dimasukkan ke satu ruangan untuk diperiksa. Tiba-tiba anak saya datang, anak saya mengatakan, "Mama, mau diapain?" Saya nggak tahu, saya katakan kepada anak saya, "Loh sus, mau diapain mama saya?" "Mau diperiksa. Kami pakai fasilitas BPJS, bolehkah?" "Oh, nggak bisa, karena kami di sini tidak pakai BPJS. Jadi kalau ibu mau, saya sudah mau periksa ibu dari anak saya," katanya perawat di situ,
harus membayar 7 juta. Anak saya katakan, wah kami tidak punya uang segitu banyak untuk sekarang ini. Karena kami belum menyiapkannya. Akhirnya anak saya katakan, Mama maaf ya, kita keluar saja cari tempat lain. Mama tidak kecewa? Saya bilang tidak, saya tidak kecewa, tidak apa-apa. Saya tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Kemudian kami pindah lagi. Akhirnya anak saya laki, Joy, menelpon teman dokternya. Kemudian teman dokternya katakan, Joy, bawa mamamu langsung ke RSCM. Pokoknya sekarang bawa ke RSCM. Waktu saya ke RSCM, kami disambut dengan sangat manis. Kemudian saya langsung dibawa ke IGD dan langsung dipasang oksigen. Kemudian saya dipasang kateter. 3 hari kemudian dokter mengoperasi paha saya. Karena mereka merasa saya harus segera dicuci darah. Nah, saya kaget waktu itu, saya bilang jangan dulu operasi. Saya perlu berdoa dengan anak-anak saya. Kemudian saya panggil anak-anak saya ajak mereka untuk berdoa bersama. Saya katakan, saya membutuhkan suara Tuhan untuk saya tahu bahwa mama harus cuci darah atau tidak. Kemudian anak-anak bilang, oke mama, mari kita berdoa. Serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan berbicara secara pribadi. Kemudian kami berdoa. Sesudah berdoa, hati saya masih menolak juga. Saya masih tidak mau untuk cuci darah. Tapi saya butuh kepastian dari Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, berikan tanda melalui jawaban dari anak-anak saya. Kemudian saya katakan kepada anak-anak, apa yang Tuhan taruh di hati kalian sehingga kalian ngotot agar supaya mama harus cuci darah. Kemudian mereka bertiga berembuk. Sesudah itu Renate, anak kedua saya, mengatakan, oke mama, kami akan menjawab. Kami tidak banyak menuntut kepada Tuhan. Kami hanya rindu agar supaya mama masih diberikan waktu untuk dapat bersama-sama dengan kami lagi di rumah. Kami masih bisa melihat mama, berkomunikasi dengan mama. Itu yang pertama, Ma. Yang kedua, kami masih rindu supaya mama dapat melayani Tuhan lagi. Sehingga melalui pelayanan mama, ada banyak orang, ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Cuma 2 hal ini yang kita pingin. Jadi mama tidak usah kecewa, jangan mencurigai kami. Waktu mendengar anak saya menerangkan hal itu, tanpa terasa, tiba-tiba air mata saya jatuh. Saya sadar bahwa ternyata saya masih sangat egois. Saya masih mau mengatur diri saya sendiri. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Saat itu juga saya mohon ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Dan kemudian Tuhan memberi saya firman. Segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Berjalan bersama Tuhan sangat menyenangkan. Setelah saya melibatkan Tuhan sungguh-sungguh, patuh pada otoritas Allah, saya merasa keringanan. Saya merasa ada kelegaan. Ternyata berjalan bersama Tuhan itu sangat menyenangkan dan sangat indah. Sehingga sekarang saya boleh merasakan akibatnya, bahwa saya sudah bisa melayani lagi melalui persekutuan doa dan gereja-gereja yang meminta kesediaan saya. Dan kemudian saya sudah bisa berjalan sendiri, yang tadinya saya harus naik kursi roda.
saya sudah bisa keluar suara saya dengan baik yang tadinya tidak bisa keluar. Puji Tuhan, Tuhan sangat hebat dan luar biasa. Saya tetap semangat. Tuhan memberkati. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.